Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyi'at. Allahumma ij'alna min ibadikas shalihin wa tawaffana mu'minin wadkhilna jannatakal na'im bi rahmatika arhamar rahimin. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Ini Murabbi Asli Nafsaka Wad'u Khairak. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tarbiyah dalam konteks pembinaan umat. Sobat soleh rahimakumullah, perspektif utama dalam masalah tarbiyah ini adalah bahwa yang menjadi murabbi sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal ini karena dialah penguasa seluruh alam semesta, semua jagat raya. Dalam ayat Allah mengatakan, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Yasin ayat ke-83. Sobat soleh rahimakumullah, dengan kekuasaannya itu maka pusat putaran dan poros utama kehidupan ini ada di tangan Allah SWT. Dia maha berkehendak atas segala sesuatu, termasuk dalam semua aktivitas dakwah dan amal tarbawi. Demikianlah hingga misi dakwah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah kepada umat manusia sebagai penyempurna akhlak mulia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari ajaran dan tarbiyah yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Dan riwayat Muslim, ya Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, bagaimana sih akhlak Nabi? Maka kata beliau radhiyallahu anha, fa inna khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni sesungguhnya akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Jadi dari dua hadis tersebut jelaslah bahwa dalam diutusnya Nabi untuk menyempurnakan akhlak, begitu juga tentang akhlak yang merupakan Al-Quran, itu Allah lah yang berperan. Hingga dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku telah mendidikku, maka ia pun mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sobat soleh rahimakumullah, melalui Nabi dan Rasulnya yang diutusnya itu, sesungguhnya Allah sebagai murabbi telah membimbing dan mendidik manusia ke arah kebaikan menuju jalan yang diridhoinya. Untuk itu, Allah telah mengutus pada setiap umat seorang Nabi dan Rasul. Namun sesungguhnya proses tarbiyah dan pendidikan Allah ini sudah berlangsung jauh sebelum itu. Allah tidak menunggu manusia berkembang biak hingga banyak jumlahnya. Justru Allah ajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia saat ia masih sendirian. Allah mendidik dan mentarbiyah manusia pertama, yakni Nabi Adam. Begitu ia diciptakan oleh Allah sebagai manusia selesai dan sempurna. Dalam ayat Allah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Surat Al-Baqarah ayat ke-31. Sobat soleh, sobat Ini Murabbi,
Sudah barang tentu kita akan menjadi makhluk bodoh selamanya di sepanjang masa jika proses tarbiyah ini tidak ada. Sulit untuk dibayangkan apa jadinya hidup kita ini. Namun alhamdulillah itu tidak terjadi. Sebab dalam realitanya Allah justru memberikan manusia kelengkapan tools of learning, yaitu alat-alat untuk belajar. Allah berikan secara sempurna kepada manusia agar dapat belajar dan menangkap ilmu pengetahuan, mencerap dan memahaminya. Inilah yang Allah maksud di dalam satu ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'alakumus sama wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua tools of learning pada diri kita sempurna adanya, hingga akhirnya kita mendapatkan capaian-capaian kita di hari ini, sekarang ini. Kita tentu saja tidak dapat membayangkan, andaikan salah satunya cacat, misalnya pendengaran tuli, atau mata buta, atau akal lemah. Sudah barang tentu keadaan kita tidak seperti yang sekarang ini. Maka sudah menjadi kewajiban untuk bersyukur dengan cara mendayagunakannya dalam bingkai ibadah kepada Allah. Di antaranya dengan aktif dalam kajian dan liqaat dalam rangka tarbiyah agar mendapatkan pemahaman yang benar, tepat, dan keberkahan yang berlanjut. Sobat soleh, sobat ini murabbi. Sebagai murabbi, Allah adalah pendidik yang terbaik bagi makhluknya. Ilmu dan tarbiyah yang diberikannya kepada kita adalah tarbiyah yang menyeluruh dan integral di semua dimensi kehidupan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Karena itulah Al-Quran yang diturunkannya disebut juga sebagai Alkitab, yang artinya buku, untuk menggambarkan kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Sesuai firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam konteks syariah, Al-Quran sebagai kitab telah menjadi sumber utama hukum Islam, juga panduan dan pedoman pelaksanaannya, serta menjadi sumber moral dan etika. Sebutan Al-Quran sebagai Alkitab itu menunjukkan betapa pentingnya teks-teks yang ada di dalamnya sebagai wahyu yang diturunkan Allah dan disusun dalam bentuk yang teratur. Karena itu, sebagai lazimnya sebuah kitab, maka ia menjadi referensi dan rujukan utama, daftar pustaka atau sumber literasi yang menyimpan segala ilmu dan kebenaran yang perlu dikaji, dipelajari, dan diamalkan oleh umat manusia. Sebagai kitab, ia juga memuat berbagai hal tentang kehidupan manusia secara lengkap, menyeluruh, dan integral sesuai firman-Nya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang berserah diri, yakni Muslim. Surat An-Nahl ayat ke-89. Sobat soleh, sobat ilmu Rabbi rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam membina generasi sahabat itu membatasi sumber pengambilan dan rujukan hanya bersumber dari Alkitab ini. Karena itulah beliau berkata dengan wajah yang memerah kepada Umar ibn Khattab yang sedang membawa lembaran Taurat, demi Allah Ta'ala yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku,
niscaya kalian sesat. Sungguh kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku merupakan nabi yang menjadi bagianmu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu. Sobat soleh, sobat ini murabi, alhamdulillah kitab tersebut telah sampai juga kepada kita. Ibaratnya kini bola di tangan kita, mau kita apakan ini? Yang pasti adalah bahwa kitab ini kitab yang memberikan jaminan hidup bagi kita, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sekaligus juga yang membuat umat ini kembali memiliki ketinggian, wibawa, dan kejayaannya. Karena Al-Quran adalah selain sebagai pedoman hidup, ia juga sumber ilmu dan kebijaksanaan, kitab untuk penguatan iman, kitab sebagai pemersatu dan identitas, kitab sebagai pendorong kebaikan, pendidikan, dan spiritual serta ibadah. Juga berisi tentang janji-janji dan pertolongan Allah. Dalam satu ayat, Allah menegaskan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan keberhasilan pada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajarannya ini. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Sahabat soleh, sahabat ini murabbi rahimakumullah. Kami cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kali ini. Insya Allah dalam episode yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang Allah murabbi yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga manfaat dunia akhirat. Mohon dukungan semua sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.